Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustaz sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak sekalian. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai pelajaran, kita mulai dengan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Semoga keberkahan atas kita ilmu hari ini. Baik, pada hari ini judul materinya adalah organel sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, sebelum kita masuk materi, ada ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sel, yaitu yang terdapat dalam surat Al-Insan ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Yang artinya, sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Baik Ananda sekalian, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu diharapkan nantinya Ananda dapat mengetahui macam-macam organel pada sel hewan. Yang kedua, Ananda dapat mengetahui macam-macam organel pada sel tumbuhan. Dan yang ketiga, Ananda dapat mengetahui perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi itulah 3 tujuan dalam pembelajaran kali ini. Nah, langsung saja ya. Membran sel itu melindungi sel, kemudian ada nukleus, pengendali kegiatan sel. Kemudian sitoplasma yang berperan dalam memberikan gerakan sel. Selanjutnya sintesis protein, yaitu ribosom. Kemudian retikulum endoplasma kasar dan halus berperan dalam sintesis lemak. Peroksisom merombak H2O2 atau hidrogen peroksida. Kemudian aparatus Golgi berperan dalam ekskresi. Kemudian respirasi sel itu yang melaksanakan adalah mitokondria. Mitokondria berperan dalam respirasi sel atau pernapasan sel. Selanjutnya, nah ini adalah kita lihat gambar mitokondria. Selanjutnya organel sel hewan dan tumbuhan bisa kita lihat. Nah, banyak jenisnya yang dalam menyusun seluruh tubuh. Ya, jadi sel itu sebagai unit fungsional di dalam makhluk hidup. Ya, ini kita lihat organel sel hewan dan tumbuhan. Kemudian kita lihat juga ini perbedaan sel tumbuhan dan juga sel hewan. Yang pertama dapat kita lihat pada dinding sel. Ya, pada sel hewan. Nah, dapat dilihat pada sentriolnya. Kemudian vakuola, kloroplas itu terdapat pada sel tumbuhan. Sentriol, lisosom itu pada sel hewan. Dinding sel membentuk sel. Kloroplas itu berperan dalam fotosintesis, sentriol pada pembelahan sel. Kemudian organel sel hewan dan tumbuhan tadi ya. Kemudian jadi banyak jenisnya dalam menyusun seluruh tubuh ya. Jadi sekali lagi sel itu merupakan fungsional di dalam tubuh ya, baik itu organel sel hewan dan tumbuhan. Baik, demikian
tadi macam-macam organel sel yang menyusun dalam sel hewan dan sel tumbuhan. Kita sudahi materi kali ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.